Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan wawancara, insya Allah dengan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan wawancara, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, kami mahasiswa PPS-KPS atau Program Studi Kedokteran, Program Sarjana 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu poin dalam masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Kansa Azahra dengan NIM 2110911220055. Tapi di sini saya tidak akan sendirian, Kak. Saya bersama teman saya, yaitu Fathia. Kepada Fathia, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kansa. Perkenalkan, nama saya Fathia Maulida dengan NIM 2110911320049. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fathia. Kepada narasumber, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada penyelenggara atas diberi kesempatannya. Sebelumnya saya Ani Rahmawati Kusmaningrum. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga, Prodi Manajemen Pemasaran. Baik, terima kasih kepada Saudari Ani. Sebelumnya, izinkan kami menawarkan dari 4 topik yang akan kami tanyakan. Yang pertama adalah topik mental health, yang kedua topik penyakit menular seksual, yang ketiga topik kebersihan, dan yang terakhir adalah topik COVID-19 dan vaksin. Nah, dari keempat topik ini, narasumber dipersilakan untuk memilih salah satu yang akan kami bahas, yang akan kami tanyakan. Saya memilih topik ketiga, yaitu tentang kebersihan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Lalu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saudari mengenai kebersihan, terutama kebersihan di lingkungan sekitar saudari? Persilakan kepada saudari Andi untuk menjawab. Menurut saya mungkin kalau misalnya untuk saat ini ya, akhir-akhir ini itu kebersihan itu adalah salah satu yang patut kita kayak kita highlight lah hari ini, karena mirisnya pada hari ini tuh Indonesia terutama termasuk negara dengan sampah plastik terbanyak ketiga setelah Arab dan Cina. Dan kalau misalnya saya menelaah dari lingkungan keluarga sendiri, alhamdulillah mungkin lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar itu sudah mulai sadar akan pengolahan sampah-sampah tersebut. Dan kita sebagai lingkup dalam masyarakat ini harus sama-sama sadar bahwa sampah itu tidak selamanya menjadi suatu yang diabaikan gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhatikan dengan cara apa? Dengan cara pengolahan yang baik, seperti halnya pengolahan kepada sampah botol, sampah plastik yang mungkin bisa dijadikan suatu karya seni. Seperti halnya juga saya pernah melihat dari salah satu unggahan TikTok seorang influencer, dia itu benar-benar membudidayakan sampah plastik untuk dijadikan sebagai karya seperti di dalam sebuah lukisan seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fathia. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda, apakah kebersihan itu penting untuk diperhatikan dan dijaga? Baik, kalau misalnya untuk pertanyaan kedua ini, seperti halnya tadi poin pertama ya, bahwa kebersihan itu sangat penting dan menjadi highlight saat ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita dari diri kita sendiri itu nggak bisa menjaga kebersihan dengan baik, maka lingkungan sekitar itu malah berdampak pada lingkungan sekitar seperti itu.
Kayak halnya kita ya sebagai, apalagi ya terutama generasi muda ini, banyak di antara kita tuh kayak seolah-olah tuh mengabaikan gitu loh tentang kebersihan lingkungan. Padahal hal itu tuh benar-benar berdampak besar. Dan saya mengambil beberapa kasus seperti ini, kayak pencemaran sampah-sampah di laut yang itu tuh berdampak besar kepada hewan-hewan yang akhirnya mereka, karena ekosistemnya itu tercemar, akhirnya mereka tuh malah memakan-makan sampah-sampah seperti itu, kayak gitu. Jadi menurut saya, ya kembali lagi ke poin pertama, yaitu menjaga kebersihan itu adalah hal yang penting dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan diri kita juga harus mengajak kepada keluarga, masyarakat sekitar, atau bahkan kepada masyarakat luas, seperti itu. Wah, cukup bagus juga pendapatnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, jadi siapa yang paling berperan penting dalam penegakan kebersihan? Kalau menurut saya sendiri, ya yang punya peran penting itu semuanya, nggak cuma satu atau dua pihak atau beberapa komunitas, enggak. Ya semua itu harus sama-sama bergerak demi menjaga kelestarian suatu alam, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan oleh Fathia. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut saudari, bagaimana cara agar semua orang bisa ikut serta dalam menjaga dan mementingkan kebersihan tersebut? Kalau mau saya sendiri, dengan kita seperti saat ini tuh banyak ya yang orang-orang yang melakukan campaign-campaign untuk sadar diri menjaga alam, menjaga ekosistem seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri sih, kita harus punya kayak solusi bagaimana sih cara kita untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian ekosistem itu seperti apa. Ya dengan cara saling bahu-membahu antar mungkin dalam lingkup kecil dulu ya, keluarga, habis itu masyarakat, baru mungkin mengajak kerjasama kepada beberapa komunitas. Baik, lalu pertanyaan terakhir, apakah ada saran dari Saudari Ani mengenai kebersihan untuk lingkungan sekitar? Ya, saran saya adalah pengolahan terhadap limbah-limbah itu sendiri. Bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita memanfaatkan limbah-limbah atau sampah-sampah itu dengan baik. Tadi kan sempat saya jelaskan ya di poin kedua, yaitu dengan cara mengolah beberapa sampah-sampah yang sekiranya bisa diolah. Seperti halnya kayak sampah plastik kan bisa juga dijadikan sebagai souvenir atau juga karya seni seperti itu, ataupun juga limbah-limbah pabrik ya, kan ada ya beberapa limbah-limbah pabrik itu yang bisa dibudidayakan sebagai pupuk ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas sarannya. Lalu selanjutnya kami akan melakukan beberapa informasi edukasi kepada Saudari Ani. Memang benar kebersihan itu sangat penting untuk kita, terutama demi keteraturan lingkungan, demi terciptanya lingkungan yang sehat. Nah, mirisnya di Indonesia sendiri tidak semua daerah itu menerapkan hal ini, atau hanya beberapa instansi atau di lingkungan tertentu. Seperti yang kita lihat kayak di daerah-daerah yang kumuh itu kan masih kurang memperhatikan kebersihan. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda yang berpendidikan, sebaiknya dan diharuskan untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan edukasi mengenai kebersihan. Kita sebagai pionir ini juga harus mengedukasi diri kita sendiri sebelum mengedukasi orang lain. Jadi secara bertahap kita bersama-sama berproses untuk menaikkan kualitas diri kita mengenai kebersihan ini juga. Baik, apakah dari Fathia ada tambahan? Cukup.
Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Saudari Ani yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Eh, Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Kami cukupkan sampai di sini. Apakah ada tambahan lagi dari Fatia? Sebelumnya di sini saya akan mengedukasikan tentang kebersihan lingkungan, yaitu yang pertama dengan menyediakan media pembuangan sampah. Alangkah lebih baik jika media pembuangan sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Yang kedua, memberikan contoh baik. Dengan kita memberikan contoh baik kepada orang-orang, maka orang-orang dengan akan mengikuti apa yang kita lakukan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk saling mengingatkan. Kita perlu saling mengingatkan kepada satu sama lain. Yang keempat, yaitu memperhatikan dan menjaga kebersihan sekitar. Yang kelima, berikan pemahaman tentang risiko jika tidak menjaga kebersihan. Dan yang keenam, menyediakan media untuk berkreasi. Yang ketujuh, membersihkan ruang kelas, ruang tamu, ruang kamar, dan lainnya secara rutin. Yang kedelapan, menjaga keindahan dan keasrian lingkungan. Yang kesembilan, berikan pujian sebagai apresiasi. Yang kesepuluh, melakukannya secara konsisten. Jika kita melakukannya secara konsisten, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk diri kita dan semuanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fatia. Sekiranya kami cukupkan wawancara untuk kali ini. Terima kasih untuk kedua pihak juga. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safitri Sriyansah beserta teman kelompok saya, Mas saya Fadia Azahra dari kelompok 3 Arkus Altae LKMMD Aorta 2021. Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021 Astrosaid. Ya, selamat pagi Aurel, terima kasih. Ya, sebelumnya Adik bisa perkenalan diri dulu ya, biar kita saling mengenal. Baik Kak, perkenalkan nama saya Hairunisa Rahmadiah Larasati, bisa dipanggil Nisa. Saya sekarang berada di kelas 3 SMA Al-Mazaya Islamic School Banjarmasin. Terima kasih Kak. Wah, sekarang kelas 3 SMA ya, pasti lagi hektik-hektiknya ya, banyak tugas, ulangan, apalagi mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Iya, bener tuh Kak Aurel. Jadi di sini kami mau ngasih ade tentang edukasi mengenai masalah-masalah yang lagi marak di Indonesia. Jadi di sini itu ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada mental health, ada kebersihan, ada penyakit menular, dan ada COVID-19 dan vaksinnya. Nah, dari keempat topik itu, Ade tertarik sama topik yang mana? Yang menurut Ade tuh yang harus diperhatikan tuh, Ade mau pilih yang mana di antara 4 topik ini? Menurut saya mental health Kak, soalnya udah 2 tahun ini kita melakukan aktivitas di rumah, pastinya lebih jarang bersosialisasi dengan orang lain. Batasan kegiatan produktif dan istirahat juga menjadi tidak jelas. Kesehatan mental kita pun bisa terdampak. Wah, menarik-menarik. Sebelumnya, apa yang Ade tahu tentang kesehatan mental ya? Aku tahu tentang kesehatan mental itu di mana saat jiwa kita itu berada di kondisi yang stabil dan sejahtera. Nah, iya tuh, bener banget deh. Apalagi ada lagi di masa-masa kelas 12 nih ya, pasti masa-masa berjuang banget mau masuk perguruan tinggi. Dan pastinya dia tuh harus punya kesehatan mental yang baik. Jadi, mental health atau kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, bisa menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan bisa memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Nah, bener tuh Kak Aurel. Nah, mental health itu juga penting banget ya yang dimiliki. Kalau mental health itu penting banget pokoknya, apalagi dalam keadaan yang sehat. Jadi kalau kita mental health itu kita sehat itu banyak mendatangkan manfaat. Nah, manfaatnya itu ada banyak.
kita tuh bisa mampu mengatasi stres dan tekanan hidup, terus kita tuh bisa sehat secara fisik atau jasmani, terus kita juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, terus kita dapat berkontribusi di masyarakat, bekerja secara produktif, dan kita juga bisa sadar dengan potensi yang kita miliki. Nah, benar tuh Kak Fadia. Jadi, kesehatan mental seseorang itu nggak statis, dia itu dinamis. Jadi, kesehatan mental seorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dan juga banyak faktor yang kita temui selama menjalani kehidupan. Biasanya, perubahan mental ini terjadi kalau kita dihadapkan dengan tuntutan atau beban yang melebihi sumber daya dan kemampuan kita. Oh, begitu ya, Kak. Terus gimana ya, Kak, cara menjaga kesehatan mental? Apalagi saya kondisinya kayak tertekan gitu, pengen masuk FK, kayak Kakak banyak banget saingannya. Wah nih calon adik tingkat kita nih, Rel. Aduh, semoga Iya, keterima ya, Dek. Semoga nanti amin. adik keterima. Amin. Amin. Jadi ya, kakak jelasin beberapa cara menjaga kesehatan mental itu. Jadi yang pertama tuh, kita tuh harus mengatakan hal positif pada diri kita sendiri. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa cara kita tuh berpikir tentang diri sendiri, itu tuh memiliki efek yang kuat pada kejiwaan kita. Nah, ketika kita memandang diri sendiri dan hidup kita tuh secara negatif, itu tuh otomatis kita tuh merasakan efek negatif. Jadi, sebaiknya kita tuh membiasakan diri tuh menggunakan kata-kata yang membangun, yang positif ke diri sendiri. Maka kita tuh bakal jadi lebih optimis sendiri gitu. Nah, yang kedua tuh, kita tuh harus mencoba kayak hal-hal kecil nih. Misalnya aja kita tuh menuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Kan kita tuh pasti setiap hari tuh ada aja tuh hal-hal yang kita syukuri, hal-hal kecil. Nah, hal-hal yang kita syukuri itu dapat meningkatkan kesejahteraan kita, dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Nah, cara sederhananya itu mudah aja. Kita tuh bisa dengan cara membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal sederhana yang patut kita syukuri setiap harinya gitu. Misalnya nih, kamu bersyukur hari ini kamu dapat nilai ulangan tinggi, itu kamu catat aja gitu di jurnal. Nanti kalau kamu lagi down, terus kamu baca-baca besok-besoknya, itu tuh bakal mendatangkan hal yang baik gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada terbukalah pada seseorang. Nah, kalau kita tuh terbuka sama seseorang itu tuh sangat membantu kita berpikir lebih positif. Jadi kita tuh harus belajar terbuka dengan orang lain yang membuat kita tuh biar lebih mampu berpikir positif dan semakin mengenal diri sendiri. Dan Nah, selanjutnya dilanjutin sama Kak Aurel gitu. ya bener banget tuh Kak Fadia. Nah, cara selanjutnya itu kita harus fokus pada satu hal pada satu waktu, atau yang istilah kerennya sekarang mindful. Kita dalam menjalankan suatu pekerjaan itu harus memperhatikan, memberi perhatian pada sensasi fisik, suara, bau, dan rasa dari pengalaman ini. Hal ini dapat membuat kamu lebih fokus. Dan selanjutnya itu adalah olahraga. Pada saat olahraga, tubuh kita itu ngelepasin suatu zat kimia yang namanya endorfin. Endorfin ini bisa menjadi mood booster dan menyingkirkan stres. Dan yang terakhir adalah tidur tepat waktu. Nah, zaman sekarang kan anak-anak ambis UTBK itu pengennya kayak belajar mulu, nggak tidur sama sekali. Nah, itu padahal salah. Jadi sejumlah besar penelitian itu nunjukin kalau kurangnya tidur bisa ngasih efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Jadi, diusahain tiap hari itu tidurnya harus cukup minimal 7 jam lah. Wah, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Benar-benar ngebuka insight saya mengenai kesehatan mental. Iya deh, sama-sama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya deh. Ade semangat belajarnya. Semangat belajarnya ya. Semoga keterima jadi anak FK tahun depan. Amin. Amin, amin. Mm-mm. Pasti sih. Terima Penerus kasih. Aurel ya. Amin, amin. Ya, terima kasih ya, De, udah ngeluangin waktunya. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Nurul. Kami dari perwakilan kelompok 3 LKMMD Aorta itu salah satu proses latihan kepemimpinan gitu dari FKWLM. Aku
Ambi, dan ini Dan saya Andiani Safadia Sukri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IMS atau infeksi menular seksual. Tentunya untuk topik ini kita akan bahas bersama Nurul Muhlisa sebagai narasumber kami. Mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa, profesi, dan asal dari mana. masih di mute. Maaf itu di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Molisa. Saya masih SMA. Saya sebagai pelajar SMA Negeri 1 Tapalang. Dan alamat saya Sulawesi Barat, Palang. Terima kasih. Oke, Nurul. Sebelumnya udah pernah dengar belum tentang IMS atau infeksi menular seksual? Iya. Sebelumnya udah pernah dengar tentang IMS atau infeksi menular seksual? Baik itu di TV kah atau di YouTube atau di mana gitu? Ya, sudah. Ada beberapa. Tapi masih mau belajar beberapa. Oke, apa aja yang kamu tahu tentang itu, Nurul? Mungkin bisa dijelasin. Iya, seperti penyakit-penyakit menular seksual gitu. Mungkin Nurul Muhlisa ini tahu nggak yang mana aja yang termasuk dengan penyakit menular seksual itu? Seperti HIV, ya. Menurut Nurul nih, itu kan dia tuh kan IMS itu kan dia kan berasal dari ini kan, nggak semuanya tapi mostly itu kebanyakan dihasilkan dari perilaku seks yang menyimpang gitu, kayak seks bebas gitu misalnya kan. Iya. Menurut kamu sendiri itu gimana itu tentang seks bebas itu? Menurut saya apanya ya? Gimana ya? Iya, pendapatmu tentang itu apa? Jelek dan sebagainya gitu. Oh iya. Tanggapan. Penyakit HIV kan biasanya disebabkan karena apa ya namanya? Itu ganti-ganti pasangan yang biasanya salah satu biasanya deg-degan. Iya. Biasanya kan disebabkan karena menular dari beberapa orang yang terinfeksi. Kenapa direkam? Iya, yang terinfeksi terus menulari. Oke, dari itu kan dia kan jelek banget ya, jelek terus dari kebiasaan yang buruk kan. Nah, kamu tahu nggak ada apa aja gitu cara biar nggak kena si IMS ini? Sepengetahuan saya biasanya kan kita dianjurkan untuk menggunakan kondom kan, alat kontrasepsi ya itu. Kenapa jadi ya. Oke, makasih Nurul atas jawabannya. Mungkin di sini saya sama Nisa mau ngejelasin dikit tentang IMS ya. Mungkin mulai dari Nisa penjelasannya, Nis. Oke, tadi udah benar ya tentang IMS itu tentang gonta-ganti pasangan. Nah, secara lebih rincinya itu IMS atau infeksi menular seksual itu atau lebih sering disebut dengan penyakit kelamin adalah penyakit yang ditularkan melalui aktivitas seks. Nah, termasuk diantaranya sebagai hubungan seks maupun anal ataupun oral. Terus penyakit ini juga disebabkan dari berbagai hal seperti bakteri dan virus. Nah, contohnya itu ada gonore yang disebabkan oleh bakteri Listeria
terus chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella trachomatis, herpes yang disebabkan juga oleh herpes simplex, dan masih banyak lagi. Mungkin Andi bisa tambahin. Oke, makasih Nisa. Tambahan dari aku tuh apa aja yang bisa ngejadiin si IMS ini. Jadi yang pertama tuh ada infeksinya berasal dari bakteri. Tadi kayak yang sebutin Nisa tuh gonorrhea, terus virus gitu. Yang kedua tuh ada dari virus, kayak yang tadi dibilang sama Nurul tuh HIV itu dari virus. Yang ketiga tuh ada juga dari jamur, kayak penyakit apa? Candida albicans, yaitu infeksi jamur pada alat kelamin wanita yang cairan-cairan putih. Terus yang selanjutnya ada diakibatkan oleh kutu, seperti skabies. Kalau tahu penyakitnya skabies itu ya penyakit gatal-gatal gitu disebabkan sama kutu gitu. Terus selanjutnya ini Ambi mau nyampein materi tentang kita tuh penting banget kita harus mengetahui konsekuensi dari infeksi menular seksual ini. Jadi kita harus tahu tentang ini, penting banget. Kenapa? Yang pertama, karena kalau misalnya kita kena IMS ini bisa meningkatkan resiko kita kena HIV gitu. Nggak ada yang mau kan kena HIV kan, jadi harus membentengi diri dengan ilmu tentang IMS ini. Terus yang kedua ada penularan IMS ini. Dia bisa dari ibu ke janin. Jadi nggak selalu dari seks bebas gitu. Jadi HIV ini bisa juga dari ibu ke janin gitu. Terus yang ketiga ada namanya itu penyakitnya HPV atau infeksi human papillomavirus, dapat menyebabkan kanker serviks yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya kita nggak teliti, nggak jeli tentang penyakit ini, bisa aja kita kena kanker, dari kanker itu kita bisa meninggal. Terus yang keempat, IMS seperti gonorrhea dan chlamydia menjadi penyebab utama infeksi radang panggul dan infertilitas pada wanita atau ketidaksuburan pada wanita. Jadi pertama tuh bisa kena HIV, terus yang kedua tuh HIV itu bisa ditularkan dari ibu ke janinnya. Yang ketiga ada juga penyakit yang IMS ini ada juga yang bisa menyebabkan kanker dan kematian. Terus yang keempat itu ada beberapa penyakitnya yang bisa menyebabkan kemandulan pada wanita dan infeksi radang panggul gitu. Jadi harus benar-benar aware tentang IMS ini. Oke, mungkin lanjutin sama Nisa tentang gimana cara mencegahnya dan tips merawat organ reproduksi. Silakan Nisa. Oke, terima kasih Andi. Di sini saya mau menjelaskan ya tentang bagaimana cara kita agar tidak terinfeksi dengan penyakit menular seksual ini. Yang pertama itu kita harus ingat ABCDE. Nah, apa sih ABCDE itu? A itu adalah abstinensia yang berarti atau tidak berhubungan seksual. Yang pertama. Yang kedua adalah be faithful atau setia, yaitu hanya berhubungan dengan satu pasangan yang sah. Yang ketiga itu kondom, yaitu menggunakan kondom untuk kelompok yang beresiko. Yang keempat adalah drug, yaitu menghindari penggunaan nafsa, terutama nafsa yang suntik. Dan yang kelima yaitu education atau edukasi, seperti kami menjelaskan dengan Nurul Muhlisa ini. Terus ada beberapa cara lainnya untuk mencegah IMS. Yang pertama itu dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi yang aman dan efektif dan dapat mencegah infeksi hepatitis B dan HPV. Yang kedua itu melakukan screening. Mungkin hanya itu. Saya juga mau menambahkan tentang tips untuk merawat organ reproduksi. Yang pertama, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua itu menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Yang ketiga, memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Keempat, bagi perempuan ini, kita harus membersihkan kelamin setelah buang air kecil dari arah depan ke belakang agar kuman yang ada di anus itu tidak mengenai kemaluan. Dan yang kelima, bagi laki-laki sebaiknya disikat. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke Andi. Baik, ya mungkin itu Nurul dari kami sedikit penyampaian tentang
apa itu dan apa pentingnya IMS ini. Mungkin hanya sekian. Itu tadi kurang lebih edukasi dari kami tentang IMS. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih belajar. Ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yulia Bla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dok dan Pak Dok. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Shelly Maulidi Anggita Salehah dari PSKPS 2021 FKWLM. Silakan kepada Reza memperkenalkan diri juga. Dan saya temannya Shelly dengan nama Muhammad Fareza Nantia dari PSKPS 2021 angkatan Astrosai. Lanjut Shelly. Silakan juga kepada Yulia Abla, silakan perkenalkan diri. Halo Sama Shelly. Kerjaannya juga ya, Bapak. Halo Shelly dan Reza. Perkenalkan nama saya Yuliana Nurmasari. Pekerjaan saya di sini sebagai Abla. Abla itu artinya kakak dalam bahasa Turki, atau kalau di sekolah kita, Abla itu adalah pembina asrama. Terima kasih Abla. Jadi Yulia Abla ini itu ya pembina asrama di SMAN Banua Kalimantan Selatan. Oke. Iya. Nah, jadi untuk wawancara kali ini ada beberapa topik yang mau kita bahas. Silahkan Reza, apa aja topiknya? Jadi kita punya 4 materi nih Abla. Ada yang pertama mental health, atau kesehatan mental, yang kedua kebersihan, dan yang ketiga itu penyakit menular seksual, dan yang keempat COVID-19 dan vaksin. Nah, jadi Abla mau bahas yang mana nih yang mungkin ke Abla tuh kayak penyakit ini sangat marak gitu untuk sekarang nih. Karena sekarang kita lagi zamannya pandemi ya, jadi saya milih COVID-19 dan vaksin. Oke. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak. Kalau di SMAN Banua tuh masih online atau sudah offline? Iya, masih online. Oh, masih online. Berarti di asrama ini cuma ada ablalar aja ya? Ada abla-abla aja atau ada anak? Iya, jadi di asrama ada abla-ablanya, terus ada beberapa anak yang masuk ke asrama juga. Kalau sekarang totalnya ada 4 anak yang di asrama, yaitu anak-anak yang mengalami kendala jaringan di daerahnya. Jadi dimasukkan ke asrama supaya memudahkan mereka untuk mengerjakan tugas dan mengikuti kelas. Nah, kan Abla ini seorang pembina asrama ya, jadi mungkin penting sekali untuk kayak ngetahuin lebih dalam tuh apa COVID-19, terus bagaimana gejalanya, karena kan nanti bakal ada banyak anak-anak yang masuk asrama dan di asrama ini cukup rentan ya, Mbak, kayak penularannya gitu. Makanya harus benar-benar diwaspadai. Saya izin menjelaskan gitu mengenai virus corona. Nah, infeksi virus corona atau COVID-19 ini seperti yang kita tahu itu kan disebabkan oleh coronavirus. Jadi coronavirus ini menginfeksi sistem pernapasan. Ada yang menyebabkan infeksi pernapasan ringan, ada juga yang berat kayak pneumonia, terus MERS, terus SARS, atau bahkan ada yang kita dengar juga sering ada menimbulkan kematian gitu kan, Mbak. Nah, kenapa orang-orang itu terinfeksi virus COVID-19? Itu penyebabnya yang pertama itu misalnya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet gitu yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian kedua itu memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Terus selanjutnya kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, ini COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, bahkan kayak penyebabnya tuh bakal lebih fatal, misalnya terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, atau orang yang memiliki penderita tertentu gitu, Mbak. Terus selanjutnya ada gejala-gejala. Nah, kalau Abla sendiri, apakah sebelumnya pernah terkena COVID, Mbak? Kalau saya sendiri, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terkena COVID. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin Abla bisa
diperhatikan gejalanya yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 ini ada demam tinggi, disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Kemudian ada juga beberapa penderita yang mengalami kehilangan penciuman dan perasa. Nah, mungkin kalau misalnya Abla mengalami gejala-gejala tersebut, atau misalnya ada anak-anak di asrama yang mengalami gejala tersebut, bisa langsung segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk dilakukan pengecekan. Kemudian bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Itu yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran. Jadi mungkin bisa olahraga, terus kayak jalan-jalan aja, bergerak gitu. Walaupun kayak kita online gini kan Mbak, tapi tetap harus bergerak. Terus yang kedua itu ada mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun. Kemudian ketika batuk dan bersin bisa ditutup mulutnya gitu untuk menghindari penularan. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan itu bisa kemana aja kan, kita bahaya gitu. Misalnya kita sebelumnya ada nggak sengaja kontak langsung dengan penderita COVID, terus kita malah nyentuh wajah gitu, kita bisa kemungkinan terinfeksinya bakal lebih besar. Nah, kemudian gunakan masker dengan benar, itu menutup hidung dan mulut, dan kalau bisa kayak menggunakan double mask gitu. Terus buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Kemudian menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Kemudian hindari juga merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin mengalami gejala-gejala COVID-19, itu bisa diisolasikan dulu aja, untuk menghindari mereka kayak menginfeksi orang lain gitu. Terus yang terakhir mungkin bisa pemberian vaksin COVID-19. Nah, kalau vaksin ini juga mungkin bisa dijelaskan kepada Saudara Reza, silakan. Terima kasih ya Sally. Sebelumnya saya mau nanya ke Abla nih, kayak SMA Banua itu ada nggak sih kayak mengadakan sosialisasi tentang COVID atau tentang vaksin itu, kayak seminar atau apapun itu, ada nggak? Ya, ada. Jadi biasanya tiap Sabtu itu ada seminar khusus untuk wali murid tentang COVID-19, tentang vaksin. Biasanya narasumbernya juga dari dokter-dokter gitu. Tidak bagus ya kayak prosedur tentang COVID di Banua. Kalau untuk ada nggak sih Banua kayak mengadakan survei untuk murid-muridnya gitu, untuk mengetahui muridnya itu sudah vaksin atau belum? Iya, kemarin kan ada rencana untuk tatap muka ya. Jadi itu sudah ada diminta list bagi anak-anak yang sudah vaksin dan siapa aja yang belum vaksin gitu. Gitu. Di sini mungkin aku mau jelasin dikit aja tentang apa itu vaksin, manfaatnya dan lain-lainnya. Nah, jadi vaksin itu adalah zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Nah, kandungan vaksin sendiri itu adalah kayak bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan melalui berbagai proses lah intinya, yang sehingga nanti virus yang sudah dilemahkan tadi tidak akan membuat tubuh kita tuh merasa sakit gitu. Seperti yang harusnya terinfeksi virus ini karena telah dilemahkan malah jadi nantinya akan menjadi kekebalan buat tubuh kita. Nah, terus ada manfaat vaksin sendiri ya. Manfaat vaksin sendiri itu ada pertama itu kayak menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman, virus atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi di tubuh kita. Nah, terus untuk yang kedua itu adalah sebagai langkah mencegahnya ada penyakit menular. Terus yang ketiga itu ada melindungi dari risiko kematian, cacat dan lain. Misalnya pada penyakit rubella, atau misalnya rubella ini kan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan janin. Nah, nanti karena divaksin jadi bisa, misalnya COVID ini juga kan, yang COVID itu kan disebabkan infeksi virus ya. Nah, karena misalnya adanya vaksin khusus COVID, nanti insya Allah tubuh kita ini bakal membentuk antibodi yang bakal menangkal virus tersebut. Nah, terus banyak kan biasanya orang tuh yang nanya apakah vaksin COVID ini aman atau enggak gitu. Bahkan sampai banyak orang tuh yang takut gitu loh vaksin ini. Nah, pastinya vaksin yang diproduksi massal di Indonesia atau di berbagai negara itu pastinya sudah melalui proses yang sangat panjang dan
harus memenuhi syarat utama, misalnya kayak aman, ampuh, stabil, efisien, dan dari segi biayanya. Terus aspek keamanan vaksin sendiri ini sudah dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Dan pastinya vaksin COVID ini sudah aman gitu digunakan untuk berbagai umur. Nah, habis itu kan banyak berita tuh kayak efek samping dari vaksin nih yang kadang efek samping yang diceritakan orang-orang itu yang buat banyak orang takut gitu loh. Secara umum kan efek sampingnya itu paling kayak umumnya ringan tuh panas, demam, atau kayak nyeri otot di bagian yang divaksin. Nah, sebenarnya itu tuh hal wajar karena kan anggapannya tubuh kita tuh sedang menerima hal yang baru, yang tadi saya bilang manfaatnya itu kan membuat antibodi yang baru di tubuh kita, yaitu antibodi untuk menangkal virus. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar untuk sistem tubuh kita, karena ada sesuatu yang baru itu diperlukan kayak pembiasaan tubuh kita. Nah, itu yang biasanya menyebabkan adanya efek samping dari vaksin tersebut. Nah, sebenarnya dan padahal manfaat vaksin itu jauh lebih besar dibandingkan gejala-gejala setelah vaksin tadi, karena pastinya setelah divaksin itu paling lama dari teman saya itu seminggu doang. Nah, itu habis itu dia merasakan kayak ya udah enak aja gitu, kayak merasa aman, merasa kayak sudah divaksin tuh kayak merasa aman gitu. Jadi habis itu apakah vaksin COVID ini benar-benar langkah terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19, itu pastinya itu merupakan hal yang paling utama yang seperti dilakukan Indonesia, itu juga melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dan strategi penanggulangan pandemi COVID-19 ini, karena pastinya sudah kita lakukan PSBB dan lain-lain, itu masih aja tetap banyak yang melanggar yang menyebabkan pandemi COVID ini tetap berlangsung. Jadinya dengan kita melakukan vaksinasi itu merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Mungkin sekian aja dari saya, karena udah waktunya cukup lama juga. Kembalikan ke Sally lagi. Terima kasih. Sally masih di mute. Maaf sebelumnya dari termute. Terima kasih kepada saudara Reza atas pemaparannya. Nih gimana nih Abla? Jadi lebih tahu kan gitu, kayak lebih terbuka mungkin pengetahuannya tentang COVID-19. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang mengalami gejala COVID-19 atau misalnya ada anak-anak yang belum vaksin, takut vaksin gitu, bisa disampaikan kepada mereka gitu. Apakah dari Ablanya ada yang mau ditanyakan? Insya Allah, terima kasih ya penjelasannya. Sudah cukup memberikan pelajaran yang belum saya tahu tentang COVID-19 dan vaksin. Mungkin pertanyaan dari saya apa ya? Kalaunya kira-kira efek paling parah dari COVID-19 itu apa sih? Dari kita ketika sudah terinfeksi virus nah, yang bahkan sampai menyebabkan orang meninggal tuh karena apa? Itu izin jawab ya, Yulia. Kalau dari saya mungkin karena misalnya dia itu sebelumnya punya penyakit bawaan gitu. Jadi COVID-19 bakal kayak memperparah penyakit bawaannya, misalnya dia sebelumnya ada infeksi di paru-parunya gitu, terus atau kayak asma gitu. Gejala COVID-19-nya tuh bakal lebih berat gitu dan bisa mengganggu sistem pernafasan, karena sistem pernafasan kan penting tuh bagi kita. Jadi orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia atau yang tadi sudah punya penyakit bawaan sebelumnya itu bakal lebih kerasa gitu saat dia mengalami COVID-19 dan bisa menimbulkan kayak kekurangan oksigen, terus akhirnya nanti bakal menyebabkan meninggal dunia. Mungkin dari Reza, apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau aku sih mungkin yang paling parah tuh sampai bisa, kan COVID ini menginfeksi berbagai organ tubuh kita kan. Yang paling parah tuh mungkin pastinya paru-paru pertama, yang virus ini masuk ke sel-sel pernapasan dan menyebabkan rusaknya organ paru. Nah, ini yang paling kayak sampai kadang pernah lihat aku kayak saat orang tuh digonceng dadanya, paru-parunya itu benar hilang kayak putih warnanya. Nah, itu yang
saking parahnya sudah kayak paru-parunya itu hilang gitu, kayak rusak gara-gara si ketutup oleh COVID ini. Habis itu yang kedua kayak rusaknya jantung, kayak infeksi corona ini kan kayak saya bilang itu kayak banyaknya komplikasi-komplikasi lain yang bahkan bisa membuat si corona ini menginfeksi jantung yang menyebabkan radang otot jantung dan gagal jantung dan lain sebagainya. Dan yang aku tahu terakhir itu bisa menyebabkan infeksi parah pada otot kita gitu loh. Jadi misalnya pertama tuh bisa menyebabkan infeksi ke otak kan. Terus nanti ada gejala neurologis yang peradangan di otak nanti akan menyebabkan pembekuan darah yang pastinya kan otot ini butuh darah kan, butuh asupan dari darah kan, dari oksigennya dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang bisa nanti menyebabkan otot kita tuh merasa gak enak dan lain-lain. Mungkin itu aja deh yang aku tambahin. Nih, gimana nih Ili Abla? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Siap, sudah jelas. Kalau ada satu pertanyaan lagi, boleh atau enggak? Ini silakan. Ya, jadi saya mau nanya, kan banyak nih stigma masyarakat gitu ya, kalau udah vaksin tuh kayak udah aman gitu, menjamin 100% bahwa kita tidak akan terinfeksi virus COVID-19. Apakah itu benar? Dan apakah ketika kita sudah mendapatkan vaksinasi, kita bebas gitu untuk berkerumun, terus lepas masker, itu gimana ya? Apakah Saudara Reza mau menjawab terlebih dulu? Kalau menurutku pasti aman, semua itu nggak pasti aman. Pasti kan itu tergantung tubuh kita sendiri, pertama merespon bagaimana, walaupun nih tubuh kita ada antibodi, misalnya antibodi vaksin, antibodi COVID. Gini ya, contohnya kita nih pernah batuk dan flu kan. Pastinya tubuh kita tuh sudah membentuk antibodi batuk sama flu-nya. Tapi tetap aja kan, pasti kita nanti ada aja sakit batuk dan flu. Nah, itu anggapannya pasti tidak tidak 100% aman. Makanya tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Terus kalau yang tadi bilang kayak misalnya orang-orang banyak lepas masker lah, habis itu kayak bebas berkerumun. Misalnya kita sudah vaksin dan misalnya antibodi kita kuat gitu kan. Terus misalnya kita bersebelahan dengan orang yang kita nggak tahu ini terinfeksi COVID. Nah, kan kita bisa nyentuh orang itu dan lain-lain kan virusnya di kita. Walaupun kita ini tahan dengan virus yang ada nih misalnya di kita, tapi misalnya saat kita ke orang yang bisa kita ke orang tua kita yang sudah misalnya selanjut usia yang antibodinya atau kayak sistem kekebalan tubuhnya itu nggak kuat. Nah, itu kan malah bahaya kan. Jadinya kita tuh bisa aja nggak keinfeksi, cuman kita bisa jadi penyalur si COVID-nya ini loh. Itu yang bahaya. Makanya sebenarnya protokol itu harus tetap wajib kita laksanakan. Jadi mungkin aku gitu aja. Kalau untuk Sally gimana? Ada tambahan? Kalau dari saya benar tadi kata Reza tadi, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan karena juga nggak setiap waktu antibodi kita itu kan kayak bakal keluar gitu. Bentar ya. Nah, jadi kan kayak bisa juga nih saat kita lagi imunnya lagi lemah gitu kan, imunnya lagi lemah, kita walaupun sudah vaksin itu tetap bisa terinfeksi lagi gitu. Jadi protokol kesehatan tuh harus tetap dilaksanakan gitu karena COVID di Indonesia juga masih tinggi kan. Jadi tindakan masyarakat yang seperti itu menurut saya kurang dewasa gitu karena bisa menaikkan kasus COVID. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan orang udah pernah terinfeksi COVID-19, itu apakah boleh divaksin? Nah, untuk orang, izin jawab ya, untuk orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 bisa divaksin setelah 3 bulan dia dinyatakan tidak bebas dari COVID gitu. Jadi bisa divaksin setelah 3 bulan bebas dari COVID-19. Oke, bagaimana Abla? Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup. Oke. Terima kasih banyak kepada Yuri Abla. Kalau dari Reza, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, aku mungkin mau nanya aja deh ke Abla dikit. Abla ini sudah vaksin atau belum? Sudah, tapi baru vaksin dosis pertama. Nah. Oke, jadi kalau dari mayoritas anak-anak dari SMA Bandung Kalsel itu udah vaksin semua atau
masih banyak yang belum nih, Mbak? Sebagian udah vaksin, tapi sebagian lagi belum. Dan insya Allah buat yang belum ini, nanti SMA Banua bakal memfasilitasi untuk vaksinasi COVID di sekolah gitu. Oke, Masya Allah ya, berarti Bagus sudah sekali dipersiapkan Mbak juga. ini. Ya, sudah dipersiapkan juga di SMA Banua. Semoga nanti COVID-19 ini bisa segera berlalu gitu ya, supaya bisa kembali offline lagi, kita bisa kembali normal lagi. Ya, Oke. Terima kasih banyak kepada Yuli Abla atas waktunya telah bersedia untuk diwawancarai. Semoga yang kami paparkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mungkin itu saja untuk sesi wawancara kali ini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Yuli Abla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.